Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua bersama Dan Nazar, tempat berkumpulnya pemilik mobil pemula. Oke teman-teman, hari ini Uda Nazar akan menjawab sebuah pertanyaan dari teman Uda Nazar, dimana dia itu nonton video-video sebelumnya itu mengenai overheat pada Nissan Navia ya. Jadi dia bertanya, Uda Nazar, kalau beberapa komponen itu diganti secara rutin itu gimana gitu kan. Nah, pertanyaannya juga pernah ada Uda Nazar baca di komen di salah satu video Uda Nazar itu. Dia mengatakan begini, Uda Nazar, saya pernah membaca ada beberapa komponen-komponen di mobil itu, misalnya belting, kemudian alternator, kemudian yang berurusan dengan AC, ada ekspansi valve, ada air dryer, ada kompresor, itu katanya harus diganti rutin. Misalnya begini, belting diganti di 200.000 km, atau misalnya alternator diganti ke 200.000 km udah harus diganti. Nah, dia nanya ke Uda Nazar, apakah benar atau tidak, kan gitu katanya. Nah, sebagaimana Uda Nazar pernah mengatakan ya di video-video Uda Nazar sebelumnya itu, terutama di video Uda Nazar yang pertama, yang Uda Nazar masih agak culun-culun gimana gitu bikin videonya ya. Jadi di dalam dunia maintenance itu ada ilmunya itu yang namanya preventive maintenance, predictive maintenance, kemudian ada juga overhaul ya, overhaul, kemudian ada juga namanya itu corrective maintenance. Nah, ada juga di beberapa bidang itu ada nama destructive maintenance. Nah, kita kembali ke pertanyaan tadi, apakah beberapa komponen itu memang harus diganti ketika misalnya jarak per sekian kilometer. Kalau menurut ilmunya itu benar ya, karena itu termasuk di preventive maintenance. Misalnya apa? Oli, nah itu oli udah jelas diganti, kemudian belting, kemudian lagi ada yang bilang alternator harus diganti setiap 200.000 km, ataupun timing belt harus diganti setiap 200.000 km. Kemudian ada komponen-komponen AC harus diganti sekian ribu kilometer misalnya ya. Nah, itu memang benar ya teman-teman. Karena apa? Karena preventive maintenance itu kita itu ingin mencegah sebelum dia rusak, itu udah kita ganti gitu. Nah, bedanya dengan predictive maintenance itu kita memprediksi, oh ini kira-kira seminggu depannya harus udah rusak, kita ganti sekarang aja, itu namanya predictive maintenance. Nah, kalau preventive maintenance itu kita ganti secara rutin, misalnya per berapa kilometer, atau kalau di alat berat itu per berapa horse meter. Nah, sekarang kembali ke awal lagi. Pertanyaan Uda Nazar, teman Uda Nazar yang tadi itu, Uda Nazar jawab, iya, betul harus diganti. Tetapi Uda Nazar akan bertanya balik, apakah teman-teman sanggup mengganti rutin hal-hal yang seperti itu? Misalnya alternator, secara ilmunya dia baca harus diganti di 200.000 km, harus ganti alternator. Sedangkan teman-teman sendiri tahu alternator itu harganya ya kalau sejenis mobil-mobil kecil yang EPV, mega carry, mungkin adalah alternator yang harganya 1,5 juta, ada yang 2,8 juta ya, tergantung merek ya. Karena sekarang dengan produk-produk mobil ini banyak sekali merek-merek entah-entah apa juga dijual gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah teman-teman sanggup untuk melakukan penggantian seperti itu? Itu kembali ke teman-teman sendiri. Kalau misalnya teman-teman memang memiliki dana untuk melakukan preventive maintenance seperti itu, ya why not? Karena itu demi demi keselamatan dan kenyamanan teman-teman juga berkendara. Nggak etis dong istilahnya, misalnya lagi jalan entah keluar kota gitu, tiba-tiba mobil mogok gara-gara alternator nggak ngecas, mobil nggak mau start, atau mobil nggak mau hidup sama sekali. Nah, itu kan nggak etis lah ya, kalau teman-teman sanggup. Kalau teman-teman tidak sanggup, ya udah nada nggak bisa mengatakan apa-apa. Pasti ketika rusak, jangan-jangan ya kalau nggak ada uangnya nggak diganti juga. Istilah itu kalau bisa di repair atau dimodifikasi atau diakal-akalin, mungkin teman-teman masih pakai juga ya. Nah, sekarang bagaimana pendapat Uda Nazar dengan hal seperti itu? Kalau pendapat Uda Nazar, kalau secara keilmuan Uda Nazar pasti akan melakukannya. Tetapi karena Uda Nazar ini adalah bisa dibilang kehidupan ekonominya tuh ya ekonomi menengah sedikit sampai ke bawah gitu ya. Jadi Uda Nazar tidak melakukannya. Uda Nazar hanya melakukan yang penting-penting saja dilakukan penggantian rutin. Contohnya apa?
filter oli, kemudian oli mesin, oli transmisi, oli garda. Nah, itu pasti udah nazar ganti. Kemudian apa? Hal-hal yang mungkin kalau tidak diganti ketika nanti dia bermasalah kan akan menyebabkan hal yang lebih fatal, itu udah nazar juga ganti. Misalnya apa? Engine belting ataupun timing belt itu udah nazar ganti. Nah, bagaimana dengan komponen-komponen yang disebutkan tadi seperti kompresor, alternator atau sejenisnya? Kalau itu udah nazar nggak ganti. Udah nazar hanya melakukan pengecekan rutin aja. Misalnya gini nih, alternator nih. Oh, dia masih ngecas. Terus kita bersih-bersihin lah apanya gitu, kalau ada lumpur-lumpur, sampah-sampah kita bersih-bersihin. Kita cek rutin apakah dia masih ngecas atau tidak. Kemudian kayak kompresor AC juga kita tengok aja, kita rutin perawatan AC segala macam. Kalau dia masih bagus ya udah nggak masalah. Karena apa? Karena itu menurut udah nazar nggak terlalu membahayakan kalau dia mati. Misalnya kompresor AC tiba-tiba mati, ya udah paling kita kepanasan aja di dalam mobil, jadi tapi nggak menyebabkan masalah-masalah lain. Nah, itu kalau udah nazar sendiri. Terus misalnya kayak ban ya harus diganti gitu kan. Kemudian kayak apa ya, tirut lah, misalnya kaki-kaki tirut, tirut segala macam itu ya udah nazar nunggu aja. Kalau misalnya dia udah bunyi kuduk, nah itu ya udah nazar ganti. Kalau belum ya nggak bakalan udah nazar ganti. Jadi tergantung kepada dana teman-teman sendiri. Kalau memang teman-teman sanggup untuk melakukan yang namanya benar-benar preventive maintenance, ya sudah teman-teman ganti aja sesuai dengan ilmunya. Tapi kalau teman-teman itu seperti udah nazar, ya udah nunggu rusak aja diganti gitu kan. Itu pun kalau rusak, kalau misalnya bisa di repair, misalnya gini nih, alternator nggak ngecas gitu kan. Kita bongkar-bongkar ternyata karbon brusnya yang rusak atau IC-nya yang rusak. Jadi kita beli aja pretel-pretelannya itu kan, nanti kita pasang, kita kasih ke bengkel-bengkel yang sudah terpercaya kan, hidup lagi nanti ya. Nah, itu aja, kalau udah nanti itu aja sih. Jadi nggak usah terlalu dibikin rumit ya. Karena apa? Karena kalau kita bikin rumit, kalau kita ada duit ya nggak masalah lah. Tapi kalau kita nggak ada duit, nah itu jadi masalah. Makanya udah nazar sekali lagi pernah mengatakan di video sebelumnya, ketika teman-teman akan memutuskan apakah perlu membeli mobil atau tidak, itu teman-teman harus sangat hati-hati memutuskannya. Karena apa? Namanya mobil itu memerlukan biaya perawatan dan biaya operasional yang bisa dikatakan tidak sedikit ya. Ya, apalagi sekarang ada kenaikan BBM, kemudian tahun depan ada apa itu yang lagi viral-viral sekarang tuh, pajak ya, PPN 12% gitu kan. Itu otomatis spare part ini bakal naik ini harganya ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semangat pagi.